Kalau tadi Pak Egi berbicara tentang masalah Al-Quran, saya akan berbicara masalah Alkitab. Saya akan membuktikan bahwa Alkitab itu tidak benar. Tidak benar. Banyak distorsi. Di dalam The Five Gospels yang kita sudah bedah di Jakarta, itu dikatakan 82% of the words ascribed to Jesus were not actually spoken by him. Itu dikatakan oleh mereka hasil seminar itu. 82% kata-kata yang disinyalir sebagai kata-kata Yesus itu sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, mari kita uji apa benar bahwa Alkitab yang menjadi landasan iman Kristiani ini tidak benar, bahkan tidak baik ya. Jadi secara logika maupun secara etika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya akan buktikan sebagai tambahan daripada yang dikemukakan Pak Egi tadi. Di dalam Al-Quran tuh, di dalam surat Hud ya, dikatakan surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini tsnaini la'allakum taqilun, dan segala sesuatu kami jadikan dari yang berpasang-pasangan. Itu banyak sekali ayat-ayatnya begitu, dan itu ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian-penelitian fisika maupun biologi bahwa memang alam ini disusun oleh Allah dari yang berpasang-pasangan, pasangan proton dan elektron yang bermuatan listrik positif dan negatif, kemudian pasangan-pasangan maskulin dan feminin di kalangan dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan dan manusia. Itu semuanya sudah terbukti. Di lain pihak, kita bisa membuktikan bahwa banyak pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab yang sama sekali tidak terbukti di dalam satu kenyataan. Yang pertama, saya akan ambil contoh di dalam Perjanjian Lama dulu. Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah ada pagi dan petang, tapi matahari belum dibikin. Belum ada matahari, Pak. Entah bagaimana proses pagi dan petangnya, wallahu a'lam ya, tetapi jelas ayatnya demikian. Yang berikut, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sampai hari kedua matahari belum nongol, Pak. Yang berikut, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat hingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi, dan jadilah demikian. Jadi durian udah pada jatuhan, mangga udah pada jatuhan, udah pada matang semua. Entah bagaimana proses matangnya, wallahu alam. Kenapa? Matahari belum jadi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Sampai hari ketiga matahari belum ada. Kapan matahari dibikin? Nah ini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Itu hari keempat. Lalu yang 3 hari yang lalu dipisah pakai apa itu siang dan malam? Jadi ini jelas mitos ini. Mitos. Ini tidak bisa dibuktikan dalam satu kenyataan, dalam logika. Secara ilmiah pula, penelitian faktual itu nggak mungkin. Kita nanam mangga di bawah pohon beringin nggak bakalan tumbuh, Pak, karena dia nanam mangga di bawah pohon beringin.
nggak tumbuh. Iya ya, Golkar di situ ya. Nggak tumbuh. Kenapa? Nggak dapat itu matahari. Ya, bagaimana bisa tumbuh dan buah-buahan matang? Nah itu. Jadi satu bukti bahwa di sini terdapat distorsi. Yang berikut di dalam pernyataan Nabi Isa, ini juga nggak bisa dibuktikan, Pak. Nggak bisa dibuktikan. Nih, kitab Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21. Bunyinya begini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung, Pak. Bisa mindahin gunung. Nah sekarang coba jatuhkan ini aqua ke bawah pakai iman. Nggak bisa, Pak. Mau jatuhin aqua aja nggak bisa pakai iman, gimana mau jatuhin gunung ke laut? Nggak bisa. Jadi ini mustahil. Mustahil. Dari ini bukan ucapan Yesus. Ini adalah ungkapan atau ucapan orang-orang yang ingin merusak kredibilitas Yesus sebagai Rasulullah. Kita tidak menghina Yesus, dia adalah Rasul kita sama-sama. Dia adalah Rasul Allah yang harus dimuliakan, dan kami kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai Rasul, gugur iman dan Islam kami. Tapi sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, saya kira itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ditanggapi oleh. Habis ini saya bertanya. Saya sudah siapkan pertanyaan, belum siapkan jawaban karena baru bertanya tadi. Saya ingin menyimpulkan pertanyaan bapak-bapak dalam satu frase, yaitu sistem penafsiran. Kita punya ilmu itu ditafsir pakai sistem. Saya pikir juga Quran itu, saya pakai bahasa Inggris, Al-Quran itu bukan apa? Alkitab itu, Al-Quran itu juga punya sistem untuk menafsirkan. Dan sekarang siapa yang buat sistem? Itu yang mendasar. Sama juga dalam kekristenan. Kita mempunyai konsep tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa. Itu kan ada sistem penafsiran. Dan saya harus beritahu bahwa di kalangan Kristen pun perbedaan penafsiran itu sangat kuat. Oleh karena perbedaan sistem penafsiran. Sekarang siapa yang mensahkan sistem itu? Itu jadi saya pikir sama semua. Saya tidak usah Yesus yang bagaimana atau 80. Dan yang sangat disayangkan, bapak-bapak khususnya di tataran akademis akan lebih cenderung menggunakan hasil penelitian para teolog liberal. Yang Jesus Seminar, saya punya buku tebalnya 700 lebih halaman, judul bukunya Teologi Abu-Abu. Dan saya sudah masukkan di sana. Sayangnya banyak orang berpijak pada kesalahan penafsiran, termasuk yang 82%. Warna ini tidak asli, yang setengah asli, dan seterusnya. Itu saya sudah pelajari. Berkembang di Amerika Serikat dengan Dominic Crossan sebagai tokoh yang sudah ngawur. Bagi saya dia bukan Kristen. Hanya mata pencariannya yaitu di dunia teologi, supaya perutnya hidup, supaya dia ada makanan. Jadi ini sangat mendasar. Sistem penafsiran, saya tidak bisa jawab banyak oleh karena cukup banyak poin yang ditanyakan. Namun saya akan jawab satu hal yang tadi aja, yaitu sistem penafsiran. Yang kedua, untuk memahami Alkitab harus tahu setting culture sosial bagi konteks Timur Tengah. Kita tidak bisa memikirkan kalimat-kalimat itu dalam setting orang Jawa, dalam setting culture Jawa yang kok nggak sopan. Ya, istilah perempuan itu pada waktu seorang menyatakan perempuan itu, waduh itu mulia sekali. Untuk konteks orang, kalau kita pakai kacamata kita,
yang berlapis-lapis, tambah lagi dengan lapisan culture budaya Jawa, ini memang tidak akan sepakat. Betul? Tapi maka itu yang mendasar sistem penafsiran. Saya tidak berani menafsirkan Al-Quran, dan saya dalam mengajar tidak pernah menyinggung-nyinggung Al-Quran. Saya tidak tahu, dan saya akan kurang ajar kalau saya mencoba-coba tanpa berguru dulu kepada Pak Sujana mungkin. Kan begitu. Dan saya harus belajar sistem dulu. Nah, kita kalau mencatut sana sini tanpa tahu sistem, kita malu sendiri. Karena bukan itu yang kami maksudkan. Hanya ini dulu. Terima kasih. Oke, tadi jadi penafsiran itu harus dengan sistem, harus ada ilmunya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, itu ayat-ayat tadi itu tolong tafsirkan dengan ilmu Bapak kepada kami sehingga akal dan hati nurani kami itu bisa menerima kebenaran ayat tadi itu. Yang dikatakan bahwa orang punya biji iman sebiji sawi bisa ngusir gunung, atau matahari yang belum dibikin tapi kok siang malam sudah, ya, pagi sore sudah terjadi, kemudian diciptakan pada hari keempat untuk memisahkan siang dan malam. Itu bagaimana sistem menafsirkannya sehingga bisa jadi makul itu? Silakan. Ya, sistem yang benar itu gimana? Ya, monggo Pak. Ya, tidak semua, tapi saya akan jawab yang saya tahu. Pertama, karena kalau saya mampu menjawab semua, saya akan menjadi Allah bagi Alkitab. Katanya logika. Saya sebentar sudah siapkan pertanyaan kepada Pak Egy Sujana. Saya tidak mempersoalkan Islam. Saya akan mempersoalkan keislaman Pak Sujana. Saya menjelaskan. Contohnya berkenaan dengan kejadian 1. Itu tidak bisa dimengerti karena itu laporan Musa. Musa mendapat inspirasi untuk menulis, dan sebenarnya tulisan itu tidak cukup memadai untuk menerangkan apa yang terjadi. Tidak cukup memadai. Coba peristiwa yang terjadi itu sejagat ditulis hanya dalam beberapa ayat. It's impossible to be understood. Ini yang mendasar. Ya, tapi saya bisa jelaskan bahwa istilah petang jangan diindikasikan dengan adanya cahaya. Istilah petang itu dalam pengertian karena belum ada makhluk hidup, dan belum ada saya yang menentukan petang. Tapi yang namanya matahari diciptakan pada hari yang kesekian, setelah Allah meletakkan segala sesuatu dasar bumi ini, baru ada matahari, ada ini. Karena ada kehidupan. Nah, kalau juga kita mau menjawab secara logis, apakah data kejadian 1 ini sudah cukup memadai untuk menerangkan kelogisan penciptaan? Bagi saya sangat sedikit beritanya. Itu dulu. Yang kedua, kejadian pasal 2 itu baru ya. Kalau ada anggaran dasar, ada anggaran dasar rumah tangga. Kejadian 1 anggaran dasar. Kejadian 2 anggaran dasar rumah tangga. Hal-hal yang tidak dijelaskan di kejadian 1 itu dijelaskan di kejadian 2. Walaupun juga tidak memadai. Namanya mau membicarakan seisi dunia ini hanya dalam sekian kata. Itu jawaban saya. Yang kedua, masalah mengusir setan, masalah iman biji sawi. Saya sudah pernah lihat biji sawi itu seperti apa, dan pohonnya juga seperti apa. Apa sih meaningnya? What's the meaning? Yaitu sebenarnya murid-murid tidak punya iman, maka diironikan atau mungkin sindiran halus. Kalian miliki iman kecil aja cukup kok. Fokusnya bukan soal gunung, problemnya pada murid, yaitu there is no faith. Maka Tuhan Yesus menyinggung begini, kalian punya iman sedikit aja sudah cukup. Kenapa kalau tidak percaya? Bahkan saya katakan, murid-murid Tuhan Yesus baru percaya setelah Tuhan Yesus bangkit. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, mereka belum memiliki iman. Maka jangan meletakkan konsep kita pada sebelum mereka beriman. Mereka hanya sebagai, hanya sebagai pengikut saja karena mengagumi mujizat, mengagumi pengajarannya, tapi belum believe, belum percaya. Nah, oke, saya pikir kalau membahas satu persatu, mungkin kita akan tindak lanjuti dalam pertemuan tahun depan. Katanya ini panitia sudah nyinggung-nyinggung. Kalau bisa para ahli duduk sama dan kita bahas bersama untuk menemukan, bukan menemukan persepsi yang sama, untuk mengerti persepsi masing-masing kita. Karena impossible menemukan persepsi yang sama. Itu dulu. Saya akan bertanya atau? Oke, ada sedikit ini perlu diselesaikan ini.
Begini, Bapak barangkali membutuhkan ensiklopedi berjilid-jilid untuk menentukan seseorang itu bohong atau tidak. Kalau kita yang normal itu satu kalimat aja kita sudah bisa tentukan orang itu bohong. Saya alhamdulillah ya, saya pernah jadi rektor, sampai sekarang saya ketua yayasan di Rawamangun. Kalau ada dosen yang melamar ke saya, kemudian saya tanya, bagaimana kapasitas keilmuan saudara? Cobalah cerita sebentar. Kemudian dia mengatakan, aduh Pak Ramli, saya baru tadi dari Bekasi, saya melihat seekor onta tadi masuk lubang jarum. Seekor onta masuk lubang jarum. Dengan satu kalimat itu saya sudah usir dia, karena nggak mau saya punya dosen yang akan menipu mahasiswa saya. Bagaimana seekor onta bisa masuk lubang jarum? Kata Yesus saja orang kaya susah masuk surga, sama dengan seekor onta bisa masuk lubang jarum, baru orang kaya bisa masuk surga. Jadi kebodohan dan kemustahilan seseorang satu kalimat aja udah bisa diketahui, ngapain harus berjilid-jilid? Jadi kitab Kejadian yang beberapa belasan ayat itu kita sudah bisa pastikan ini ayatnya nggak benar, Pak. Ayatnya nggak benar. Jadi saya tidak menerima apa yang Bapak katakan tadi harus urus seluruh alam diterangkan, tidak. Satu kalimat aja udah cukup kok. Iya. Saya kira. Ya. Kasih. Masih ada tanggapan, Pak? Ya sedikit, sebenarnya kalau bicara soal lubang jarum itu analogi. Yesus mengajar pakai analogi, sama dengan kita biasanya seperti guru mengajar untuk dapat analogi. Bahwa memang tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Kenapa? Enggak ada. Bagaimana mungkin onta masuk dalam lubang jarum? Keselamatan itu dari Allah, bukan dari kita mengupayakan dengan cara apapun, kesalehan kita pun. Tidak mungkin. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bukan, jadi analogi, pakai analogi. Tidak ada jalan untuk masuk. Onta pun tidak bisa masuk. Itu memungkinkan. Karena itu hanya Allah yang bisa menyelamatkan, bukan onta.